Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ibadah Kolom hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 pada malam hari ini kita akan mulaikan kita melakukan Kidung Jemaat Pujian klik nomor 107, kini saatnya. Jemaat diundang berdiri. Panggilan beribadah, kita mendengar suara dari Bapak Ibu. Barang siapa berkata, "Aku mengenal dia," tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita mengetahui bahwa kita ada di dalam Dia. Kita melakukan klik nomor 146, Roh Kudus Kau hadir di sini. Kudus Kau hadir di sini.
dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita tabiskan ibadah kita. Ibadah keluarga malam ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati, yang naik ke sorga dan mencurahkan roh-Nya yang kudus bagi kita sekarang ini. Amin. Kumenang, kumenang. Silakan duduk. Dengarkan nats pembimbing terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nama Yesus berkumandang. Nama Yesus berkumandang di sejarah dunia. Nama Yesus menyampaikan damai dan bahagia. Hai, dengarkan panggilannya dan tinggalkan dosamu. Tiap orang yang percaya pada Dia berteduh. Yesus kaulah surya rahmat, Kau kobarkan hatiku. Bersyukur di jalan selamat, aku puji nama-Mu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tiba pada pelayanan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa, kita memohon kekuatan Tuhan, roh Tuhan, dalam kita membaca serta merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, karena Engkau yang selalu menjaga melindungi kami, bahkan Engkau memelihara kami sampai saat ini. Ya Bapa di dalam sorga, terima kasih Bapa, Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami sebagai keluarga boleh bersekutu memuji memuliakan Tuhan. Hadirlah Engkau Tuhan dalam persekutuan ibadah keluarga kami masing-masing. Biarlah Engkau penuhi kami dengan kuasa Tuhan. Ya Tuhan Allah kami yang hidup,
kami datang di hadapan-Mu, menyembah Engkau dengan penuh kerendahan hati kami. Kami mengaku akan salah dan dosa kami. Biarlah ya Tuhan, kami semua layak di hadapan-Mu, dan kami disebut sebagai anak-anak tebusan-Mu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu yang dipercayakan untuk menyampaikan firman saat ini, kiranya Engkau Tuhan pakai hamba sebagai alat kesaksian-Mu. Biarlah Engkau berikan hikmat, akal budi, keberanian untuk menyampaikan suara Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, bagi jemaat yang ada di rumah mereka masing-masing, ya Tuhan, kiranya Engkau juga senantiasa memenuhi mereka dengan kuasa Tuhan. Biarlah kekuatan Roh Kudus Allah memampukan mereka untuk mengerti dan mampu untuk melakukan firman dalam kehidupan mereka setiap hari. Bersabdalah Engkau Bapa, karena kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita membaca Alkitab dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai dengan 40. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai dengan 40. Perikop pembacaan khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari ini, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu.
Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini yang aku maksudkan. Ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikuburkan, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu, ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka,
Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, Ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan Ia mengecam dan menasehati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang sudah mendengar firman dan memelihara firman ini dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Shalom, damai di hati, suatu sukacita yang boleh kita alami bersama di malam hari ini sebagai jemaat kolom 1 sampai dengan kolom 16. Kita telah merayakan Minggu Sengsara, Jumat Agung, yaitu hari kematian Tuhan Yesus, Paskah hari kebangkitan Tuhan Yesus, dan hari kenaikan, dan pada hari Minggu yang lalu kita sudah merayakan hari Pentakosta. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Hari Pentakosta atau peristiwa ketuangan Roh Kudus yang disebut hari yang ke-50 sesudah Paskah. Peristiwa pencurahan Roh Kudus di Yerusalem hendak menyatakan kepada semua murid dan orang-orang percaya bahwa karya Roh Kudus dapat memberikan keberanian, kemampuan serta kesanggupan kepada kita yang mau dipakai Tuhan untuk menjadi saksinya. Kita harus berani menyuarakan suara Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus dapat membuat kita melakukan yang benar-benar dan dikehendaki oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dari pembacaan kita dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai dengan 40, di sini dengan tema karya Roh Kudus tidak dapat dibatasi oleh zaman dan bangsa. Roh Kudus Allah atau karya Roh Kudus Allah ini bekerja atas kita sebagai umat ciptaannya. Roh Kudus Allah tentunya memberi kekuatan. Roh Kudus Allah memberi kemampuan kepada kita, sehingga dengan Roh Kudus Allah juga senantiasa menunjukkan suatu apa yang dikehendaki oleh Tuhan.
Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sebagaimana khotbah dari Petrus, Petrus adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Dia yang pernah menyangkal Tuhan Yesus. Bahkan dia juga dikatakan takut. Tetapi dengan keberanian yang ia miliki, dengan kuasa Roh Kudus Allah bekerja atas dia, maka saudara-saudara, dia mampu untuk menyuarakan suara Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Tuhan memakai siapa saja, kapan dan di mana, untuk menjadi alat kesaksiannya. Sehingga seperti Petrus yang berani menyuarakan suara Tuhan, dikatakan ia menyuarakan suara Tuhan, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kuasa Roh Kudus Allah atau Allah memberikan karunia Roh Kudus kepada umat, bahkan kepada kita semua, tidak sembarang. Karena dia memberikan kuasa atau karunia kepada orang atau umat, dia memilih orang-orang yang setia, orang yang rendah hati, orang yang murah hati, tidak yang sombong atau angkuh yang Tuhan pilih. Sehingga mungkin di antara kita secara pribadi dipakai oleh Tuhan sebagai alat kesaksiannya. Tuhan memberikan karunia untuk memperlengkapi kita dalam tugas tanggung jawab dalam pelayanan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tugas gereja di mana kita harus berani bersaksi, bersekutu, dan melayani. Dan tidak kalah pentingnya juga karunia mengajar. Sebagai keluarga, baik sebagai kepala keluarga, sebagai imam dalam keluarga, punya tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak serta cucu. Dan sebagai ibu rumah tangga juga punya tanggung jawab. Bahkan anak-anak, bagaimana kita mau mempertanggungjawabkan iman kita kepada Tuhan. Kita yakin dan percaya dengan kekuatan Roh Kudus Allah, kita mampu untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga dengan karunia yang Tuhan anugerahkan bagi saya dan saudara-saudara, mari kita kembangkan. Jangan kita jadi sombong dengan apa yang kita miliki. Apalagi kalau Tuhan memberikan karunia untuk menyembuhkan orang atau mengusir kuasa jahat, kuasa setan. Tetapi pergunakan itu dengan sebaik-baiknya. Karena karunia itu ada waktunya. Hendak seterusnya orang terima.
Tetapi kalau kita tidak mempergunakan talenta dari Tuhan atau karunia dengan sebaik-baiknya, maka Tuhan akan ambil alih dan Tuhan akan berikan kepada orang lain. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, yang pasti Roh Kudus Allah berdiam diri dalam diri pribadi kita masing-masing, memampukan kita untuk selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh di sini kita mengenal 3 kuasa roh. Pertama, Roh Kudus Allah. Kedua, roh kuasa iblis. Dan ketiga, kuasa roh diri sendiri. Kalau kita melakukan hal-hal yang tidak baik, itu berarti bukan kuasa roh Allah. Kita harus sadar. Biarlah suara dari Petrus kita dengar bersama, supaya kita bertobat. Kita mengubah kehidupan kita yang lama, yang penuh dengan dosa, dan mau hidup baru bersama dengan Tuhan. Biarlah segala apa yang kita alami, rasakan secara pribadi ataupun keluarga, pergumulan apapun yang kita rasakan, kita percaya Tuhan Maha Kuasa. Dia sanggup mengangkat beban pergumulan kita, asalkan kita selalu meminta pertolongan Tuhan, menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan, pelayanan, bahkan juga apapun yang menjadi rencana cita-cita kita. Biarlah lewat sikap tingkah laku kita, perbuatan kita, semuanya itu berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat untuk banyak orang. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara, kita akan memberi persembahan. Kita melakukan Sungguh Ku Bangga Bapa. Segala pengorbananmu, tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kita berdoa, doa syukur, dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari berdoa. Keagungan serta kemuliaan-Mu ya Tuhan Allah,
Engkau Allah yang berkuasa di sorga dan di bumi. Engkaulah Allah yang telah menyelamatkan kami umat manusia. Engkaulah Allah yang telah memberi hari-hari baik untuk kami. Di malam hari ini Tuhan, kami bersyukur atas waktu dan kesempatan yang Engkau berikan dalam persekutuan ibadah kolom Jemaat Gemim Rondor Paniki Bawah. Dari kolom 1 sampai dengan kolom 16. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, terima kasih Bapa atas sapaan firman yang sudah diperdengarkan bagi kami. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama, senantiasa Engkau juga Tuhan, senantiasa berkuasa atas kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus Allah senantiasa bekerja dalam kehidupan kami. Tuntun kehidupan pribadi, keluarga kami Tuhan. Arahkan hati kami, bersihkan hati kami Tuhan. Biarlah segala iri hati, dengki, mementingkan diri sendiri, dijauhkan dari kehidupan kami Tuhan. Buatlah hati kami ini bersih di hadapan Tuhan. Dan kami senantiasa peduli dengan sesama kami. Terlebih kami takut akan Tuhan. Ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, diberkati majelis kolom 1 sampai dengan kolom 16. Kiranya Engkau memberkati pelayanan mereka, keluarga mereka, berikan semangat terus dalam pelayanan. Begitu juga dengan seluruh anggota jemaat. Berikan kebersamaan, persatuan, sehingga semua program boleh berjalan dengan baik. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, berdoa juga kami Bapa untuk pelayan khusus dari kolom 1 sampai dengan kolom 16. Badan pekerja, mulai dari ketua badan pekerja, Pendeta Theo Tawaris MTH, bersama dengan keluarga. Begitu juga dengan pendeta pelayanan, Pendeta Nova Karinda STH bersama dengan keluarga. Kami sebagai guru agama bersama dengan keluarga, kostor, pegawai. Tuhan tolong kami dalam pelayanan. Persatukan kami Tuhan. Biarlah dalam tanggung jawab pelayanan kami saling menopang dan didukung oleh seluruh anggota jemaat. Ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Bapa untuk saudara-saudara kami yang saat ini dirawat di rumah sakit, bahkan dirawat di rumah mereka masing-masing, dalam proses pengobatan, dalam proses pemulihan. Ya Tuhan, Engkau yang penuh kuasa, Engkau yang penuh mujizat, senantiasa Tuhan menyembuhkan, memulihkan mereka dari sakit yang mereka derita saat ini. Kuatkan iman percaya mereka, berikan pengharapan agar mereka tetap percaya dengan kuasa Tuhan mereka disembuhkan. Ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, berdoa kami Bapa untuk saudara-saudara kami yang masih mengeraskan hati untuk tidak bersekutu dengan Tuhan. Ya Tuhan, jamah hati mereka, sadarkan mereka Tuhan. Biarlah ya Tuhan, mereka boleh menyadari bahwa mereka adalah milik Tuhan.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda. Kiranya Tuhan selalu tambahkan hikmat, akal budi, kepintaran, kedengar-dengaran kepada mereka. Berikan roh takut akan Tuhan. Jauhkan mereka Tuhan dari segala godaan, cobaan, tantangan. Buatlah iman percaya mereka kuat kokoh di hadapan Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk orang-orang tua yang sudah lanjut usia. Di masa tua mereka Tuhan, biarlah ada sukacita bersama dengan Tuhan serta anak cucu cece. Sehat-sehatkan mereka Tuhan. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, berdoa kami untuk persembahan yang telah kami persembahkan di malam hari ini, sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Diberkatilah persembahan berupa rupiah, bahkan persembahan tubuh jiwa kami di hadapan Tuhan. Biarlah semuanya itu berkenan kepadamu, dan ajarlah kepada kami untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan. Bapa di dalam surga, segala usaha pekerjaan yang kami lakukan, Engkau berkati. Biarlah berkat Tuhan melimpah, sehingga semua kebutuhan yang kami perlukan tercukupi lewat berkat-Mu. Ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, pribadi, keluarga, hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Inilah doa kami, permohonan ucapan syukur, hanya dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri. Kita melakukan pujian Peganglah Tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada
Tuhan. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Karena kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai keluarga kita. Jemaat disilakan duduk, ibadah kita sudah selesai.